Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Baharudin dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 16410-1097. Saya kali ini ingin mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul Membangun aplikasi distribusi bantuan sosial non-tunai pada crowdsourcing Jatim Berbagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur terbuka. Nah, ini latar belakangnya. Jadi, pada tahun lalu 2019, tepatnya di bulan Juli, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ini memperoleh kepercayaan dari beberapa dinas untuk menjadi mediator penyalur bantuan sosial non-tunai di wilayah Jawa Timur. Nah, bantuan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu bantuan tipe penuh dan sebagian. Maksudnya apa? Bantuan penuh nantinya ini dalam pengambilannya harus sekali ambil. Nah, untuk yang sebagian ini bisa diambil secara bertahap. Nah, untuk bantuan tipe penuh ini nantinya akan disalurkan melalui agen yang telah ditunjuk oleh dinas terkait. Untuk yang sebagian, bantuan sosial sebagian ini akan disalurkan melalui agen dari hasil crowdsourcing, yaitu mereka adalah pemilik unit usaha mikro yang nantinya oleh mereka akan disalurkan ke penerima bantuan. Nah, tadi sempat disinggung crowdsourcing. Apa sih crowdsourcing? Jadi pada intinya bisa disimpulkan bahwa crowdsourcing yaitu ada sebuah organisasi yang mereka punya masalah, punya problem atau punya tugas, dan mereka tidak bisa mengerjakannya sendiri. Nah, ini tentu mereka butuh crowd yang bisa mengerjakan tugasnya. Nah, ini dilakukan melalui intermediari berbasis online atau internet. Nah, ini dia permasalahan yang ada. Yang pertama, belum adanya alat bantu yang dapat digunakan mendistribusikan bantuan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Kemudian alat bantu tersebut haruslah dapat digunakan untuk memantau proses penyaluran bantuan. Kemudian karena PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, maka mereka tidak memiliki sumber daya dalam menyalurkan bantuan non-tunai di seluruh Jawa Timur. Maka perusahaan membutuhkan alat bantu pencarian agen. Kemudian alat bantu harus memungkinkan agen dapat mengajukan pencairan dana setelah tugasnya diselesaikan. Kemudian alat bantu haruslah mudah dan ringan digunakan oleh agen yang tersebar di seluruh pelosok Jawa Timur untuk mengidentifikasi penerima bantuan serta transaksi dan hingga proses settlement. Oleh sebab itu, perusahaan menginginkan alat bantu berbasis mobile. Nah, ini dia batasan masalahnya. Aplikasi yang dibuat berbasis Android, yaitu aplikasi yang digunakan untuk melakukan pendaftaran mandiri oleh pihak crowd untuk menjadi agen resmi penyalur bantuan sosial. Agen yang mendaftarkan secara mandiri hanya diperuntukkan untuk pemilik unit usaha mikro untuk melayani pengambilan bantuan sosial bertipe sebagian. Aplikasi yang dibuat terdiri dari modul pendaftaran mandiri, modul transaksi, hingga settlement. Penerima bantuan sosial hanya memiliki kartu bantuan sosial yang di dalamnya terdapat QR Code. Karena beberapa faktor, yaitu dari ketersediaan smartphone dari penerima bantuan tersebut, kemudian usia, serta latar belakang pendidikannya. Kemudian aplikasi yang dibuat berbasis Android dengan sistem operasi minimal Android KitKat. Mengingat besarnya sistem Jatim Berbagi ini, maka nantinya juga akan diteliti oleh peneliti lain dengan judul penerapan konsep crowdsourcing pada e-Bansos Jatim Berbagi
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berbasis web. Nah, ini solusi yang diperlukan, yaitu aplikasi yang dapat membantu distribusi bantuan sosial. Dalam hal ini memungkinkan calon agen parsial untuk mendaftar secara mandiri. Dapat digunakan untuk melakukan transaksi penyaluran bantuan, dapat digunakan untuk memantau proses penyaluran bantuan, dapat digunakan untuk mengajukan pencairan dana apabila tugasnya telah selesai. Kemudian alat bantu haruslah mudah dan ringan untuk digunakan oleh agen yang tersebar di seluruh pelosok Jawa Timur. Nah, ini dia ada 4 tahapan Brabham tentang crowdsourcing. Yang pertama adalah organisasi yang memiliki tugas untuk dilempar kepada crowd. Dalam hal ini yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Jadi mereka membutuhkan agen parsial untuk menyalurkan bantuan dari dinas terkait. Kemudian community atau crowd-nya siapa? Yaitu pemilik usaha mikro yang memenuhi kriteria sesuai yang ditetapkan oleh pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Kemudian online environment-nya dalam hal ini adalah aplikasi Jatim Berbagi yang intinya ada platform Android dan web. Dari Android itu aplikasi dapat digunakan sebagai media penghubung penyaluran bantuan kepada pihak penerima bantuan. Kemudian sebagai media partisipasi crowdsourcing, kemudian media pengerjaan tugas transaksi bantuan, serta melihat transaksi historinya hingga melakukan settlement atau pencairan dana. Kemudian mutual benefit-nya, keuntungan dari crowd worker atau pemilik usaha mikro yaitu membantu pemasaran barang dagangan mereka, serta mereka bisa mendapatkan penghasilan secara pasti karena daftar penerima bantuan sudah pasti dari dinas, jadi mereka pasti akan mengambil barang ke pemilik usaha mikro itu. Kemudian dari sisi Bank Jatim memudahkan dalam proses kerjasama dengan pihak penyalur bantuan sosial, serta menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai agen tipe parsial untuk memenuhi pengambilan bantuan dalam skala kecil atau secara bertahap. Nah, identifikasi penggunanya yaitu di sini ada 2, yaitu agen untuk penyaluran bundling dan juga agen untuk penyaluran secara bertahap. Kemudian identifikasi datanya ada data master agen, data user agen, data verifikasi calon agen, data bantuan, data QR code, data transaksi bantuan sosial, data reporting bantuan sosial, data request pendaftaran agen, data kelengkapan agen, dan data request settlement. Kemudian identifikasi kebutuhan fungsionalnya ada fungsi pengelolaan master agen, pengelolaan data user agen, verifikasi calon agen, fungsi controlling transaksi bantuan, fungsi keamanan, fungsi pengelolaan data transaksi, fungsi pembuatan reporting, fungsi request pendaftaran pemilik usaha mikro untuk menjadi agen, fungsi pelengkapan data agen, dan fungsi request settlement. Nah, kemudian ini adalah model pengembangannya. Nah, kemudian ini adalah IPO-nya.
Nah, yang terakhir adalah demo aplikasi. Sekian demo aplikasi dari Jatim Berbagi. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini, dan apabila ada kesalahan saya meminta maaf, dan semoga apa yang disampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.